Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat. Dan di video kali ini kita akan bahas saham KLBF alias Kalbe Farma, perusahaan farmasi yang menurut saya kinerjanya cukup konsisten dalam 5-10 tahun terakhir. Sebelum kita lanjut bahas, teman-teman subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video seperti ini. Gak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Langsung aja teman-teman kita pindah ke layar monitor, kita akan bahas bareng-bareng saham KLBF alias Kalbe Farma. Sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu ya buat teman-teman, lakukan analisa kalian sendiri ya, selalu meskipun sudah nonton video dari banyak video orang sekalipun, tetap kalian harus analisa kalian sendiri, itu tanggung jawab dari kalian masing-masing. Segala risiko keberhasilan belong to kalian masing-masing gitu ya. Ini adalah pendapat pribadi, jadi bukan ajakan jual beli gitu ya, dan tidak ada maksud dari saya untuk menyinggung siapapun, menyinggung stakeholder. Setiap pendapat itu murni dari sudut pandang saya pribadi untuk keperluan investasi gitu ya. Dan kita langsung mulai dari sekilas perusahaan, sekilas Kalbe. Jadi Kalbe ini sudah berdiri dari tahun 1966 teman-teman, udah cukup lama ya, 55 tahun lebih gitu ya. 96 ya, 55 ya, oke lah sekitar segitu. Dan ini ibaratnya tuh kalau zaman sekarang nyebutnya startup teman-teman ya. Tahun 1966 itu mulainya dari garasi. Ini kayak ceritanya Google gitu nggak sih ya, mirip dari garasi lalu jadi perusahaan gede banget. Ini sama ya, Kalbe dari garasi lalu sekarang jadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Saat ini tuh dia ada 4 kelompok usaha. Ini penting buat teman-teman tahu. Yang pertama adalah obat resep, dari namanya juga udah kelihatan ya divisinya, obat yang kalau belinya harus pakai resep. Siapa yang bisa ngeresepin? Dokter. So ini kalau misalnya teman-teman beli nggak boleh sembarangan. Dan yang kedua ada divisi produk kesehatan. Produk kesehatan itu produk-produk yang sebaliknya ya, bisa dibeli tanpa resep gitu. Kayak misalnya Kalbe itu ada bejo ya, bejo untuk masuk angin, ada Fatigon dan lain-lain, itu masuk di divisi produk kesehatan, kontribusinya 17% ya di sini. Kemudian ada divisi nutrisi, ini yang jual mayoritas produknya susu-susu, itu kontribusinya juga bagus ya, 30%. Sisanya adalah distribusi untuk divisi distribusi dan logistik ya, ini untuk supply chain-nya dari Kalbe Farma sendiri ya, dia punya itu 30%, jadi cukup besar juga ya. Yang terbesar kontribusinya adalah dari divisi distribusi dan logistik gitu ya. KLBF ini sudah hadir di banyak negara teman-teman ya. ASEAN tentu saja, Nigeria, Afrika. Itu mereka berarti sudah melakukan ekspor. Jadi ekspornya itu obat. Jadi masing-masing negara tuh punya BPOM-nya gitu kan. Jadi ini sebuah apa ya sebenarnya ya? Rumit juga ya, karena sebuah negara tuh masing-masing punya BPOM-nya sendiri-sendiri. Jadi KLBF harus bisa memenuhi izin-izin beredar di negara-negara lain, tujuan ekspornya. Cakupan produknya KLBF ini luas teman-teman, jadi ini yang menarik juga dari KLBF. Kalau kita runut kehidupan manusia gitu ya, jadi sejak mulai ibu kita merencanakan kehamilan ya, expectingnya, itu dia sudah ada produknya. Lalu menyusui, sudah lahir bayinya itu ada produknya juga Kalbe. Bagi baby ya, 0-2 tahun gitu juga ada produknya dari Kalbe. Toddler masuk ke masa-masa 4-5 tahun, 6 tahun gitu ya, ada juga produknya Kalbe. Kids untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, bahkan untuk senior gitu ya, untuk yang sudah dewasa pensiun gitu ya, ada juga produk Kalbe. Dan clinical ya, untuk medis. Jadi secara end-to-end memang KLBF ini produknya mencakup sepanjang usia manusia itu ada gitu ya, dari mulai masih dalam kandungan sampai udah tua gitu ya, itu produknya KLBF ada aja lah pokoknya gitu. Jadi marketnya luas sekali. Kita bahas sedikit untuk produk dan divisinya ya. Ini adalah divisi obat resep teman-teman ya, obat resep, obat yang perlu resep untuk membelinya, dan ada juga dari obat yang generik sampai obat yang paten. Jadi kalau obat generik itu kan misalkan kalian sebut namanya paracetamol gitu kan, mereknya juga banyak, ada merek-merek yang lain. Nah mereka buat juga yang generiknya, bagian juga yang patennya gitu ya. Didistribusikan kemana? Ke rumah sakit, ke apotek, toko obat seluruh Indonesia melalui jaringan distribusi tadi ya, melalui divisi distribusinya mereka sendiri gitu ya. Dan ini beberapa produknya teman-teman. Produknya memang karena ini obat resep ya, nggak bisa dibeli sembarangan. Yang pernah saya tahu tuh apa ya, Kravit, saya pernah minum nih Kravit. Selebihnya saya nggak tahu karena ini obat-obat yang mungkin
dibeli saat kita mengalami sakitnya gitu ya. Jadi baru diresepin obat-obat seperti ini. Kemudian ada produk kesehatan ini ya. Ini produk-produk kesehatan itu produk-produk yang dijual bebas ya, dijual bebas. Kalian bisa temui di apotek, toko-toko obat. Produknya itu ada produk-produk konsumsi seperti suplemen gitu ya, dan produk bersifat preventif. Di sini sih kita lihat ada yang paling sering saya beli ya. Yang teman-teman beli apa coba? Saya biasanya nih Hydro Koko nih kalau lagi pengen yang seger-seger gitu, lagi di kantor mampir ke Indomaret beli Hydro Koko. Ini apa sih? Fatigon ya, nggak terlalu sering saya, tapi pernah nyoba. Woods, biasanya Woods saya sering beli karena seger gitu ya, buat jadi permen melegakan tenggorokan. Kemudian ada apa lagi ya? Ini ada komik, ada ini Enterostop kalau kalian sakit perut ya. Jadi produk-produk ini itu produk yang bebas dijual di pasaran. Intinya kalian bisa dapetin mudah tanpa resep gitu ya. Lalu ada produk nutrisi. Ini nutrisi mostly susu ya, susu ataupun snack yang sehat gitu, kayak misalkan Fitbar. Ini Fitbar tuh juga saya lumayan suka produknya buat cemilan sore-sore, ganjel perut gitu. Kemudian ada susu-susu ya, Diabetasol, Chilkit, Morinaga Chilkit, Entrasol. Mungkin teman-teman yang punya anak kecil relate kali ya. Kalau buat ibu-ibu expecting baby atau yang sudah menyusui itu mungkin kayak ini ya, Prenagen ya. Ini ada bubur bayi juga ya, Milna dan lain-lain. Produknya cukup banyak, seperti yang tadi kita lihat cakupannya memang cukup banyak. Lalu divisi logistik dan distribusi ini dikelola oleh anak perusahaan PT Envasal Putra Mega Trading ya, EPMT. Jadi mereka bertanggung jawab mendistribusikan semua produk-produknya KLBF ya, lebih dari 1 juta outlet. Jadi banyak banget yang disebar gitu ya, ada 1 juta outlet. Dan mereka ini menyumbang terbesar sekarangnya 30% dari total pendapatannya KLBF. Jadi secara nasional ini banyak banget nih, ada 74 cabang tersebar di 54 kota gitu ya. Sekarang kita lanjut langsung ke kinerja. Kita mau ngomongin kinerja, kita bahas dari pendapatan sampai nanti laba bersihnya seperti apa gitu ya. Yang pertama kita mulai dari pendapatan dulu. Di sini KLBF itu sudah submit laporannya yang kuartal 1 2022. Jadi kita bahas sekalian di sini ya. Pertama kita bahas tahunannya dulu, dari 2020 ke 2021. KLBF tumbuh 13% ya, tumbuh 13%, di mana total penjualannya mereka itu sudah sampai di angka 26 triliun, 26,2 triliun. Kalau kita lihat grafik pertumbuhan tahunan ya, KLBF itu sangat-sangat konsisten teman-teman ya. Bahkan bisa kita bilang kinerjanya itu, pendapatannya, penjualannya itu sempurna gitu ya. Naik terus, nggak pernah nggak naik ya. Meskipun masa pandemi, mereka masih bisa naik tahun 2020 nih ya. Dan kenaikannya bagus banget gitu ya. Seperti anak tangga, pelan-pelan tapi pasti mereka terus mengalami kenaikan pendapatan. Di kuartal 1 2022, mereka juga sudah serahkan laporannya dan mereka mendapatkan pendapatan 7 triliun, naik 16% secara Q-on-Q. Jadi secara Q-on-Q juga mereka sudah mulai naik lagi teman-teman ya. Gampangnya kalau kita prediksikan mereka stabil gitu, maka ini tinggal dikalikan 4 aja sih. 7 kali 4 20 berapa? 28 ya. 28 itu mereka udah naik kurang lebih 10% daripada tahun 2021. Itu kalau ngomong proyeksi yang sangat sederhana gitu ya. Jadi overall year on year maupun Q on Q, KLBF ini masih bisa mendapatkan kenaikan pendapatan. Oke, kenaikan pendapatannya ini adalah detailnya ya. Kita tadi punya 4 divisi besar kan. Divisi pertama ya namanya obat resep. Mereka jualan 5,7 triliun. Kalau dibandingkan dengan tahun 2020, obat resep itu naik 15% teman-teman. Jadi permintaan terhadap obat resep itu masih tinggi dan meningkatkan penjualannya juga di tahun 2021. Yang kedua adalah produk kesehatan. Produk kesehatan ini jualannya sampai 3,6 triliun dan masih naik juga ya, naik 7% dari tahun 2020. Di selanjutnya ada produk nutrisi. Produk nutrisi ini kenaikannya paling seret ya. Dia masih naik tapi hanya 2,5%. Mereka dapat 7 triliun di sini. Lalu terakhir ada distribusi dan logistik. Ini yang kenaikannya signifikan ya, naik 25% ya. Mereka menyumbang 9,7 triliun. Jadi
Dari sini sudah kelihatan ya bahwa semua divisi ini masih naik, tapi nutrisi dan produk kesehatan mulai kecil nih jumlah kenaikannya. Jadi kalau KLBF ini serius menggarap pasar produk kesehatan dan nutrisi, kita harapkan di tahun 2022 jumlah produk kesehatan dan nutrisi ini mengalami peningkatan gitu ya. Lanjut kita bahas komposisi marketnya. Jadi meskipun perusahaan ini itu sudah punya beberapa negara tujuan ekspor, tetapi jumlah ekspornya itu masih kecil teman-teman. Ini kalau dibuletin ekspornya hanya 5% dan 95% masih mengcover kebutuhan domestik ya. Kalau dibagi angkanya 25 triliun adalah penjualan di domestik seluruh Indonesia dan 1,2 triliun pendapatan atau penjualan dari ekspor. Jadi masih sangat kecil ekspornya ya. Kalau misalkan KLBF serius juga untuk menggarap pasar ekspor, harusnya bisa naik lagi gitu ya, double digit dulu lah, 10% untuk sumbangsih dari komposisi ekspornya dia. Selanjutnya kita akan bahas beban penjualan. Jadi di beban penjualan ini yang paling menonjol adalah promosi ya, dimana promosinya itu naik 22% ya. Jadi entah biaya promosinya itu yang mematok lebih mahal dari tahun 2020 atau memang jumlah tayangan katakanlah iklannya KLBF itu lebih sering muncul gitu. Nah itu sesuatu yang saya belum dapat jawabannya. Tapi yang jelas biaya promosinya itu naik 22% dan itu kenaikan yang cukup besar gitu ya. Naiknya itu kurang lebih 300-an miliar dari tahun 2020. Oke, kita udah bahas kinerja penjualannya tadi ya. Dan sekarang kita sampai di laba bersih. Laba bersihnya dia year on year itu naik 15% ya. Masih cukup bagus. Sekarang laba bersihnya dia di 3,2 triliun. Sementara di kuartal 1 karena dia sudah lapor juga, dia naik 17% teman-teman ya, dari 724 miliar menjadi 853 miliar di kuartal 1 2022. Jadi di kuartal 1 ini KLBF masih terus melanjutkan kinerjanya ya. Ini lompatannya juga cukup oke sih ini ya, 17%. Mudah-mudahan di kuartal 2 sampai kuartal 4 berlanjut nih kinerja yang bagus gini ya. Lanjut kita ke ekuitas ya. Jadi ekuitasnya KLBF ini juga konsisten bertumbuh juga ya. Kita lihat grafiknya sangat-sangat bagus. Di tahun 2020 ke 2021 ada lompatan yang cukup signifikan. Dan kita lihat dari, kalau kita tarik panjang memang dari tahun 2016 itu ROE-nya menurun ya. Karena di tahun 2016 itu sempat di 19% lebih, tapi sekarang juga cukup bagus. Karena 3 tahun terakhir KLBF mulai naik lagi nih ROE-nya, sekarang di angka 16%. Jadi cukup menarik ya ROE 16% itu. Melihat di 2 tahun ke belakang ROE-nya KLBF itu bertengger di ya 15-14% saja. Lalu liabilitas, di mana liabilitas ini hutangnya KLBF itu bisa dibilang kecil teman-teman ya. Hanya di sini saja ya 4 triliun dibandingkan dengan ekuitasnya tadi ada 26 triliun. Jadi di sini kita bisa hitung DER-nya kurang lebih ya 0,2 kali. Jadi sangat-sangat sehat kalau kita melihat rasio hutangnya KLBF. Ini adalah asetnya. Asetnya juga konsisten bertumbuh ya. Konsisten bertumbuh dan sekarang sudah mencapai 25,6 triliun ya asetnya KLBF. Jadi memang mereka cukup solid gitu ya dalam kinerjanya dalam 5-10 tahun terakhir, dan kita bisa melihat tadi dari mulai pendapatan dari penjualan, laba, dan asetnya, ekuitasnya itu selalu bertumbuh. Ini adalah profitability-nya, di mana dalam 5 tahun terakhir net profit margin-nya adalah 11,7% ya. Nanti kita bandingkan dengan kompetitor apakah 11,7% ini cukup besar atau kurang kalau dibandingkan dengan kompetitor gitu ya. Karena sebenarnya gross profit margin-nya cukup besar ya, 41,7. Tapi kalau sudah dikurangi dengan beban-beban itu tinggal 11%. Ya, nanti kita coba bandingkan. Ini adalah grafik dari earning per share-nya sekarang 70 ya, 70 dengan harga sahamnya 1.600. Jadi kurang lebih masih 20-an ya untuk pair-nya ya. Dan kita lihat sebenarnya pelan-pelan itu earning per share-nya KLBF itu mulai naik ya. Pelan-pelan tuh mulai naik. Mudah-mudahan sih di tahun 2020 nanti bisa lebih naik lagi gitu ya. Mungkin naiknya 10% dapat gak ya? Lihat sih ya nanti 2022 dia bisa naik berapa untuk earning per share-nya.
Apakah KLBF masih murah? Kita sudah mulai ngomongin valuasi. Tadi kita ngomongin kinerjanya dulu. Jadi setiap kali kita mau analisa, saya mulai startnya dari kinerja. Kita ngomongin kinerja sebelum sampai ke valuasi. Setelah kinerja kita ngomong kesehatan keuangan. Sehat nggak? Ada duitnya nggak? Ya nggak. Hutangnya gimana? Kita bahas itu. Oke, baru kita lanjut ke valuasi. Di valuasi kita pakai min PE ratio 5 tahun deviasi. Saat ini sayangnya KLBF di harga yang wajar teman-teman ya, 1.600 di sini. Jadi buat teman-teman yang sudah koleksi dari harga lama, ya ini sudah di harga wajar. Kalau misalkan teman-teman masih tertarik, belum punya barang gitu ya, memang menurut saya bagusnya di angka sini sih, 1.200. Kalau kita cek ke PBV-nya, ini adalah PBV-nya 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun, rata-rata memang juga di sini ya, untuk PBV-nya ya. Itu adalah di 4,1 kali, sementara sekarang masih di 3,8, turun kecil lah ya, nggak terlalu signifikan, dengan rata-rata 3 tahunnya itu sampai 5,1 kali untuk PBV-nya KLBF. Jadi kalau misalkan KLBF itu turun, memang nanti dia menyentuhnya di area-area sini ya, di harga-harga sekitar 1.200 sampai 1.400. Itu untuk PBV-nya. Nah, ini adalah pergerakan harganya ya, dan dividen. Jadi buat teman-teman yang sudah hold saham ini 10 tahun yang lalu, kalian sudah dapat cuan itu 100%. Ya, ini tinggi juga ya, 100%, dengan rata-rata dividen. Yield-nya itu kurang lebih berapa ya? Misalkan dia bagi 5%, nggak? Ada nggak ya 5%? 4, katakanlah 4% ya. 4%, dan payout-nya dia itu makin lama makin besar teman-teman ya. Di tahun 2011 ternyata pernah 60% payout-nya ya. Tapi kemudian menurun, dan tahun 2020 kemarin tuh yang tertinggi ya, 58% payout rasionya. Jadi kalau teman-teman hold saham ini, asumsinya 10 tahun terakhir naik 109%, ditambah dengan dividennya 4% kali 10, 40, jadi rata-rata kalian dapat sekitar ya 14%-an setahun returnnya dari KLBF 10 tahun terakhir. Karena dalam 5 tahun terakhir, KLBF itu nggak kemana-mana ya, hanya gerak naik 2,8%. Jadi buat teman-teman yang holdnya baru 5 tahun, kalian belum dapat cuan yang signifikan nih, karena baru naik 2,8% saja dari 5 tahun terakhir ya. Dengan kompetitor seperti apa? Nah, ini ada KF, saya bandingkan dengan KF. Sido, meskipun produknya beda, tapi ada Bejo, ada tolak angin. Jadi kita masukin di situ. Lalu ada PYFA, ini juga saham sektor farmasi. Pertama, pairnya dulu ya. Pairnya KLBF 22, KF 27, Sido 24, PYFK terlalu jauh 100 ya, terlalu jauh 100. Kalau kita lihat per sektornya juga 21,5, jadi secara pair memang sektor farmasi itu pairnya tinggi-tinggi, dan ngelihat statistik perbandingan ini, kita bisa bilang bahwa pairnya KLBF ya wajar gitu ya, berada di area yang wajar. Lalu PBV-nya itu dia 3,76, KF 1,16, Sido sudah premium memang ya, dia 9,3 kali. Jadi PYFA 3, tapi dia pairnya terlalu tinggi gitu ya, artinya earningnya nggak besar. Nah kalau gitu berarti KLBF termasuk yang reasonable gitu ya, karena PBV-nya belum sepremium Sido gitu, untuk misalkan kalian tertarik untuk invest di saham KLBF. Nah sekarang lanjut ke profitability-nya, dan ya ini dia profitability-nya ya. KLBF itu profitability-nya 11%, kalah jauh memang dari Sido, kalahnya 3 kali lipat ya, ya bedanya 300%. Jadi kalau misalkan PBV-nya dihargain Sido 9 kali, memang bener ya, karena net profit marginnya juga dia 2 kali lipatnya ya untuk si Sido ini. Memang ada harga ada rupa teman-teman ya, kinerjanya Sido yang strong dan profitability-nya tinggi, sahamnya juga premium harganya. Tapi kalau teman-teman lihat KLBF, net profit marginnya juga oke lah ya, karena KF itu 0,01% alias kecil sekali, hampir nggak ada net profit marginnya ya. PYF apalagi ya, dia minus gitu ya. Jadi KLBF bisa lah untuk kalian pertimbangkan dengan statistik ini. Kemudian ada ROE-nya dia 16% ya. Lagi-lagi kalah telak kalau kita ngomongin Sido, karena ROE-nya Sido mencapai 41,65% ya.
Lanjut kita bahas prospeknya teman-teman. Jadi di tahun 2022 salah satu strategi perusahaan itu adalah menggarap pasar produk herbal gitu ya, produk herbal. Jadi produk herbal itu memang di Indonesia mungkin jadi salah satu yang favorit gitu ya, orang menganggapnya ini produk alami, rendah terhadap bahan-bahan. Lanjut kita bahas prospek teman-teman ya. Jadi di tahun 2022 manajemen itu salah satunya adalah menargetkan pengembangan produk dengan kandungan herbal alami, contohnya ini ya, bejo bintang 7 ini ya, untuk masuk angin, lalu ada komik, Fabigon dan lain-lain. Mereka mau coba genjot pasar herbal yang saat ini tuh mungkin dominasinya di Sido gitu ya. Jadi mereka harus challenge Sido nih supaya bisa mengambil market share-nya Sido. Kita lihat nanti ya di tahun 2022 apakah produk-produk herbalnya ini cukup berhasil gitu ya mengambil market share dari kompetitornya. Mereka juga terus berinovasi. Ini penting buat perusahaan seperti farmasi, consumer goods itu penting untuk inovasi supaya market itu nggak bosen gitu ya, nggak ngelihat produk yang itu aja. Jadi mereka juga terus ngeluncurin produk-produk baru gitu ya. Ketika momen ada COVID datang juga mereka ngerilis vitamin untuk membantu pemulihan dari COVID. Ada Fatigon Promuno ya, dan ada merupakan 2 dari 14 produk. Jadi mereka itu sudah riset dan keluarin 14 produk, 2 itu sudah diajukan dan mungkin masih ada 12 lagi yang butuh izin dari BPOM. Jadi ke depan mereka pasti akan terus rilis produk-produk baru gitu teman-teman ya. Mereka nggak stop berinovasi. Lalu mereka masih terus berupaya untuk meningkatkan jaringan yang luas gitu ya. Mereka sudah punya 1 juta outlet tadi ya, dan sudah tersebar di berapa ya, 50-an kota. Mereka mau ekspansi terus, jadi mereka mau jangkau terus ya. Sampai pelosok-pelosok itu ada nih produknya KLBF ini gitu ya. Di sisi lain mereka juga serius untuk menggarap pasar herbal. Ini mereka kerjasama ya dengan Institut Pertanian Bogor untuk riset tentang jahe merah. Ya, jahe merah ini memang jahe, saya suka banget minum jahe itu. Buat saya sih ngefek ya, kalau kita lagi kayak masuk angin, gak enak badan, greges gitu, memang kalau minum jahe seger banget sih. Lalu ada pengembangan produksi ginseng gitu ya, kerjasama dengan Korea ya, dengan opa-opa peneliti di sana untuk ngembangin produk ginseng. Itu juga sama Universitas Surabaya juga. Jadi ini merupakan sebuah inisiatif yang bagus dari KLBF, ditambah mereka juga melibatkan 10.000 petani. Jadi nggak cuma mereka research untuk kepentingan perusahaan, mereka mau kerjasama dengan petani-petani lokal nih, yang akhirnya bisa meningkatkan taraf hidup para petani jahe di Indonesia. Jadi ini inisiatif yang sangat-sangat bagus. Di tahun 2021 mereka juga menyelesaikan sertifikasi dan fasilitas produksi ya. Fasilitas produksi untuk Kalbe di Cikarang. Jadi mereka nambahin lagi fasilitas produksinya supaya ya makin bagus gitu ya outputnya ya, bahkan bisa mungkin makin banyak. Prospek yang terakhir adalah prospek untuk ekspor dan digital. Yang pertama adalah ekspor teman-teman. Jadi mereka joint venture dengan perusahaan di Filipina ya, untuk nantinya bisa menjadi distributor barang-barangnya Kalbe, ngejualin barang-barang Kalbe di Filipina. Nah ini penting karena apa? Ekspornya KLBF itu masih kecil banget teman-teman, baru 5% dari totalnya pendapatan mereka. Nah kalau misalkan ekspornya itu lebih besar lagi, bisa sampai 2 digit ya, dengan kebutuhan domestik yang masih bisa mereka naikin gitu ya, omsetnya, pendapatannya, tentu saja mereka bisa kesempatan dapat pendapatan lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang. Kalau memang ini works gitu ya, joint venture yang di Filipina ini, mudah-mudahan bisa jadi senjata untuk naikin pendapatan KLBF di 2022. Lalu mereka juga sebenarnya punya Klik Dokter, ini udah berdiri lama tapi mungkin baru 3 tahun ke belakang kedengaran namanya ya, Klik Dokter, konsultasi layanan dengan dokter ya, bisa umum maupun spesialis, nggak harus datang langsung tapi bisa melalui Klik Dokter ini, nanti terintegrasi dengan apoteknya, mereka bisa kasih obatnya langsung ke rumah. Itu sih sebenarnya ekosistem yang sedang mau dibangun, tapi
Kita lihat ya nanti ya seperti apa penetrasinya Klik Dokter ini, karena saingannya cukup banyak ya. Ada Halo Dokter, ada Halodoc yang mungkin lebih kelihatan agresif. Kalau kita ke rumah sakit, saya sih lebih sering ketemunya Halodoc ya, atau Halo Dokter itu ya. Tapi mudah-mudahan Klik Dokter bisa nih digarap lebih serius oleh KLBF dan jadi senjata mereka di digital gitu ya. Karena di annual reportnya mereka bilang KLBF itu serius mau garap pasar digital. Mudah-mudahan bisa bangun ekosistemnya juga sih. Jadi itu bakal lebih keren, terintegrasi, dan ada value-nya buat pasien gitu ya. Jadi lebih simple. Kita sudah sampai di kesimpulan pertama ya. Kita ngomongin kinerjanya. Jadi dari apa yang sudah kita bahas 5 tahun terakhir, bahkan kita tarik mundur 10 tahun terakhir, kinerjanya KLBF itu bagus, solid kalau saya bilang sih. Dan mereka itu konsisten bertumbuh. Jadi nggak yang naik turun enggak, mereka konsisten bertumbuh di tahun terakhir, bahkan 3 tahun terakhir ini ROE-nya tuh mulai naik kembali. Ini catatan yang bagus ya. Yang kedua, setelah kinerja, keuangannya gimana ya? Keuangannya sehat teman-teman ya. Buktinya apa? Utangnya kecil, kasnya besar ya. Ini sudah 2 parameter yang paling gampang lah. Utangnya kecil, kasnya besar ya, berarti keuangannya sehat. Yang ketiga, KLBF ini masih terus ekspansi. Ekspansi ini nggak harus berupa bikin pabrik baru atau apa. Inovasi itu pun bagian dari ekspansi teman-teman. Karena kalau mereka inovasinya makin banyak, artinya mereka akan ekspansi dalam bentuk produk. Produknya akan dimasukkan ke dalam berbagai kota yang belum terjangkau, itu ekspansi juga. Mereka bangun fasilitas, tadi udah mereka sampaikan juga di annual report. Lalu mereka mau garap layanan digital, mereka punya Klik Dokter. Nah, strategi ekspansi ini menurut saya ekspansinya jangka panjang, nggak bisa terlihat 1-3 tahun, nggak bisa, harus 3 tahun ke atas gitu ya. Jadi dengan strategi ini harapannya memang di 3-5 tahun ke depan KLBF konsisten bertumbuh, tetap lanjut gitu ya. Dan kita baru bisa lihat nanti ya 5 tahun ke depan apakah berhasil nih produk-produk seperti Klik Dokter tadi gitu ya. Dan terakhir ngomongin harganya KLBF itu cenderung sideways, jadi terbentuk pola yang nggak kemana-mana, di situ-situ aja gitu ya, 1000 sampai 1800. Dan meskipun kinerjanya bagus teman-teman, sayang sekali kinerjanya itu dianggap tidak superior. Tidak superior itu gini loh teman-teman, kinerjanya itu selalu sesuai dengan ekspektasi pasar. Misalnya kenaikannya 10 sampai 20%, itu KLBF memenuhi semua tuh setiap ekspektasi pasar di tahun ke tahun, tetapi tidak ada cerita superior. Kadang-kadang market itu suka sama kinerja superior. Ini bisa jadi story yang yang bisa bikin harga saham itu rally terus. Contohnya apa? Contohnya saham SMDR. Saham SMDR itu ini transportasi ya. Itu kinerjanya tiba-tiba dari tidak bagus gitu ya. Kinerjanya dari pendapatannya kecil bahkan minus, tiba-tiba mereka naik gitu ya. Langsung untungnya tuh besar. Nah, itu namanya kinerja superior. Dan kinerja superior itu seringkali membuat harganya rally panjang. Apalagi kalau memang berlanjut kinerjanya ya udah itu. Kayak SMDR itu udah naik tinggi sekali gitu ya. Jadi menurut saya KLBF itu kinerjanya konsisten, tetapi dalam perjalanan itu belum ada kinerja yang superior, yang labanya naik loncat tinggi gitu. Pendapatannya loncat tinggi gitu ya. Itu belum ada nih KLBF. Jadi ini lebih kepada, saya nyebutnya lebih kepada core stock gitu ya. Ini perusahaannya sudah mature gitu ya. Jangan harapkan perusahaan yang sudah mature itu kenaikannya akan loncat-loncat gitu ya. Itu beda banget ya. Ada saham-saham kayak komoditas, itu tentu saja kalau komoditasnya naik, dia labanya loncat gila-gilaan. Nah, itu nggak bisa dibandingkan dengan perusahaan seperti KLBF ini. Jadi KLBF ini kalau menurut saya lebih cocok menjadi core stock gitu ya. Kalau teman-teman tertarik ya. Dengan jangka panjang yang minimal 5 tahun. Kenapa? Ya tadi ya, kinerjanya dia 10 tahun naiknya 100%. Asumsinya setahun 10% dengan dividen 4%, jadi 14%. Itu sebenarnya return yang cukup masuk akal gitu ya untuk kita berinvestasi. Tapi sekali lagi saat ini harganya KLBF itu sudah berada di harga yang fair value. Jadi teman-teman sesuaikan dengan strategi kalian. Apa kalian tertarik dengan harga yang sekarang atau minta diskonan lagi? Kalau saya pribadi, saya sih lebih suka diskon lagi ya, 1.200 sampai 1.300 lah ya, baru saya pertimbangkan untuk entry di KLBF dan hold jangka panjang. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini untuk saham KLBF. Semoga analisa yang sudah kita lakukan dalam video ini bisa membantu kalian dalam mengambil keputusan berinvestasi. Tetap lakukan
analisa kalian sendiri karena itu penting banget buat investor. Oke, segitu dulu video dari kali ini, dan kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Kalian tertarik untuk saham lain? Tulis di kolom komentar, siapa tahu kita bahas di next video. Sampai ketemu di next video guys, God bless you, bye bye.